Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh saya sangat bahagia berada di antara orang-orang yang mendukung dan mensupport saya. Ini terlihat ketika saya menulis yang terakhir, Motivation in Today, yang berjudul The End. Banyak sekali respon dari teman-teman sekalian berupa email, bahkan ada yang langsung menelpon menanyakan mengapa saya berhenti menulis. Insya Allah saya akan terus berusaha untuk menulis, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemampuan kepada saya untuk melakukan itu. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir semua kita tahu, hampir semua kita mengerti bahwa tujuan kita hadir di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Namun sayang, 1000 kali sayang, banyak orang yang katanya beribadah seperti sholat, ternyata masih banyak yang melakukan maksiat. Banyak orang yang katanya dia senang berzakat, berinfak, bersedekah, tapi ternyata kita lihat banyak sekali yang ditangkap KPK karena korupsi, suap, dan lain sebagainya. Atau banyak juga orang yang katanya rajin berpuasa, namun sayang, 1000 kali sayang, puasanya hanya di perut, tapi mulutnya tidak berpuasa, pikirannya tidak berpuasa, hatinya tidak berpuasa. Mulutnya seringkali menyakiti orang lain, seringkali menggosip, seringkali menjelekkan orang lain, bahkan memfitnah. Pikirannya selalu pikiran jelek kepada orang lain. Hatinya penuh dengan rasa dengki, rasa kebencian. Itulah yang kita lihat seperti itu. Atau ada juga orang yang katanya sudah berhaji, bahkan berumroh beberapa kali, ingin mendapatkan haji yang mabrur, umroh yang makbulah. Namun 1000 kali sayang, kita perhatikan ternyata banyak juga orang yang setelah kembali ke tanah air, ke Indonesia ini, justru makin bertambah-tambah dosanya, makin bertambah-tambah maksiatnya. Lalu apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Atau ada yang lain yang berpikir tujuan kita tidak lain adalah sebagai khalifah fil ardh, rahmatan lil alamin. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya Allah pernah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan seorang makhlukku yang aku akan jadikan pemimpin di dunia. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menciptakan seorang makhluk yang nantinya di dunia itu cuma menghancurkan, cuma membuat kerusakan, dan bahkan menumpahkan darah? Padahal kata malaikat, kami ini kami ini adalah makhluk yang selalu bertasbih kepadamu, memujimu, dan selalu mensucikan dirimu ya Allah. Namun kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku ya malaikat lebih tahu daripada engkau. Namun sayang, 1000 kali sayang, kita perhatikan katanya banyak orang yang sebagai pemimpin, namun dia merusak. Kita perhatikan di luar sana, di negara sana, banyak sekali negara-negara yang katanya berkuasa, justru mereka menumpahkan darah. Banyak sekali katanya negara-negara yang luar biasa kejayaannya, tapi lihat dia merusak di negara-negara yang seperti kita lihat di Indonesia ini. Lalu apa sih sebenarnya makna manusia diciptakan oleh Allah?
Terus ada yang berpikir lagi bahwa sungguhnya manusia diciptakan Allah adalah untuk berjihad fi sabilillah. Mungkin saat ini agak sulit kita untuk berjihad fi sabilillah dengan berperang. Tapi banyak juga orang-orang yang katanya berjihad dengan cara berdakwah, dengan cara berceramah. Namun perhatikanlah, sayang 1000 kali sayang, ternyata banyak juga yang katanya berjihad dengan berdakwah, justru terkontaminasi dengan dunia, justru terpengaruh dengan harta dan kekayaan. Katanya kiai, tapi gayanya selebriti. Katanya ulama, tapi justru dia menampilkan seperti orang-orang kaya. Apakah ini tujuan kita ciptakan oleh Allah di dunia ini? Merenung sedikit kita, apa sih sebenarnya tujuan kita hadir di dunia ini? Mungkin ingat kita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Siti Hawa. Ketika mereka berdua oleh iblis laknatullah dihasut untuk melakukan perbuatan yang melawan Allah. Lalu Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam dan Siti Hawa dengan menurunkannya ke dunia ini, ke bumi ini. Padahal Nabi Adam dan Siti Hawa ketika itu sudah senang berada di surga. Qulnah bitu minha jami'a. Kemudian Allah mengusir mereka semua, Nabi Adam, Siti Hawa, termasuk iblis laknatullah. Mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus tinggal di bumi, merasakan penderitaan di bumi. Namun kata Allah, masih diberikan harapan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti kalau datang petunjukku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzunun. Dan orang-orang yang mengikuti petunjukku, mereka itulah orang-orang yang tidak pernah takut, orang-orang yang tidak akan merasa sedih karena dia memegang petunjukku, kata Allah. Inilah yang kita tahu. Ternyata tujuan kita pada dasarnya tidak lain adalah untuk mencari hudan, mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita, ayahanda kita, nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa dulunya ada tinggal di surga. Berarti kita pun nanti harus kembali ke surga. Ketika kita salah jalan dan kita kembali ke neraka, berarti kita sudah tidak memegang teguh apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, petunjuk kepada kita, dan petunjuk itu sudah ada di depan kita sebenarnya berupa Al-Qur'an dan juga hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhajul hayat, kurikulum kehidupan bagi kita, petunjuk jalan buat kita bisa kembali lagi ke rumah kita yang abadi. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan Allah, keistiqomahan dalam hati kita dalam meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita akan kembali lagi ke rumah sejati kita, surga. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.